Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Artia dengan NIM 121222003 dari Prodi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dan praktek auditing, pemisahan klien, auditor dan audit, dan hidup audit mutu, dan mengorganisasi auditing. Baik, di sini ada prinsip audit. Prinsip audit adalah aturan dan prosedur yang mengatur kegiatan pemeriksaan laporan keuangan suatu organisasi. Nah, hal umum yang ada dalam prinsip audit itu diantaranya yang pertama itu adalah integritas. Auditor harus jujur, berpendirian, dan menjaga kepercayaan. Jadi di sini seorang auditor harus bersikap jujur ya, tidak menutupi suatu hal. Yang kedua itu ada penyajian yang objektif. Auditor harus melaporkan secara akurat, menyampaikan temuan dan kesimpulan audit, serta mengatasi perbedaan pendapat. Jadi di sini auditor terus netral, tidak boleh memihak satu sama lain. Terus yang ketiga ada kerahasiaan. Auditor harus menjaga kerahasiaan informasi yang didapatkan selama audit. Nah, di sini auditor itu tidak boleh bersikap terbuka gitu tentang temuan-temuan yang ada. Yang keempat itu ada profesionalisme. Di sini auditor tuh harus bersikap kompeten, tepat dalam penilaian, dan menjaga sikap profesional. Yang kelima ada independensi, yaitu auditor harus bebas dari bias dan konflik kepentingan, serta bertindak dengan objektif. Yang keenam itu ada pendekatan berbasis bukti. Di sini auditor tuh harus menggunakan metode yang rasional, konsisten, dan sistematis, serta melakukan verifikasi bukti audit. Serta yang terakhir itu ada pendekatan berbasis risiko. Di sini auditor itu harus mempertimbangkan risiko dan peluang dalam melaksanakan audit sebelum melakukan proses audit tersebut. Selanjutnya di sini ada daftar periksa manajemen sumber daya manusia. Untuk membantu auditor melakukan audit sumber DM secara lengkap, maka metode daftar periksa dapat digunakan sebagai perangkap alternatif. Daftar periksa sendiri tidak bisa menuntaskan suatu proses audit karena daftar periksa sifatnya hanyalah merupakan alat bantu auditor untuk mengumpulkan informasi awal mengenai berbagai aspek manajemen sumber daya manusia yang ingin diketahui dari informasi awal yang terkumpul. Melalui penggunaan daftar periksa, auditor dapat mengarahkan perhatiannya secara lebih mendalam pada aspek-aspek manajemen sumber daya manusia yang dipandang signifikan yang terindikasi dalam daftar periksa sumber daya manusia. Di sini ada 10 contoh elemen yang biasanya ada dalam daftar periksa sumber daya manusia. Yang pertama itu ada perencanaan sumber daya manusia. Contohnya, analisis kebutuhan sumber daya manusia, seperti apakah jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan sudah dianalisis dengan tepat. Yang kedua itu ada perencanaan tenaga kerja. Apakah ada rencana untuk mengatasi kekurangan atau kelebihan karyawan? Yang ketiga itu perencanaan karir dan suksesi. Apakah ada program untuk mengembangkan karyawan dalam jangka panjang? Yang kedua itu ada rekrutan dan seleksi. Elemennya di sini itu adalah proses rekrutmen, seperti contohnya apakah proses rekrutmen berjalan efisien dan tepat sasaran. Yang kedua ada sumber rekrutmen, apakah sumber rekrutmen yang digunakan online, referral, job fair, dan lain-lain sudah optimal. Yang ketiga itu ada seleksi kandidat, apakah alat seleksi seperti tes wawancara dan lain-lain digunakan secara objektif dan sesuai posisi yang dibutuhkan. Yang ketiga di sini adalah
Orientasi onboarding, contohnya yaitu proses orientasi. Apakah proses orientasi untuk karyawan baru telah dilaksanakan dengan baik? Yang kedua ada integrasi budaya perusahaan. Apakah karyawan baru diperkenalkan dengan budaya dan nilai-nilai perusahaan secara menyeluruh? Yang ketiga itu adalah pelatihan awal. Apakah karyawan baru mendapatkan pelatihan yang dibutuhkan untuk memulai pekerjaan mereka? Yang keempat di sini ada pelatihan dan pengembangan. Yang pertama itu program pelatihan. Apakah program pelatihan untuk pengembangan keterampilan sudah terencana dengan baik? Yang kedua contohnya itu pengembangan karyawan. Apakah ada kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan kemampuan dan kompetensinya? Yang ketiga itu ada evaluasi pelatihan. Apakah ada sistem untuk mengevaluasi efektivitas pelatihan? Contoh yang kelima itu adalah penilaian kinerja. Yang pertama itu penilaian kerja. Apakah ada sistem penilaian kerja yang jelas dan transparan? Contoh yang kedua adalah tujuan kinerja. Apakah tujuan kinerja sudah ditetapkan dengan jelas dan sesuai dengan tujuan perusahaan? Yang ketiga adalah umpan balik kinerja. Apakah umpan balik kinerja diberikan secara konstruktif dan tepat waktu? Untuk contoh yang keenam adalah kompensasi dan tunjangan. Yang pertama ada struktur gaji. Apakah struktur gaji yang sudah sesuai dengan standar industri dan adil? Yang kedua itu adalah tunjangan dan fasilitas. Apakah tunjangan seperti asuransi, kesehatan, cuti, lembur, dan lain-lain sudah memadai? Yang ketiga adalah insentif dan bonus. Apakah ada sistem insentif atau bonus yang didapat karyawan untuk memotivasi karyawan tersebut? Untuk contoh yang ketujuh itu adalah hubungan karyawan. Yang pertama adalah komunikasi internal. Apakah saluran komunikasi antar karyawan dan manajemen berjalan dengan baik? Yang kedua adalah penyelesaian konflik. Apakah ada prosedur yang jelas untuk menyelesaikan konflik antara karyawan atau dengan manajemen? Yang ketiga adalah keterlibatan karyawan. Apakah karyawan merasa dihargai dan terlibat dalam keputusan organisasi? Contoh yang kedelapan adalah kesejahteraan karyawan. Yang pertama itu adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Apakah kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja sudah dijalankan dengan baik? Yang kedua adalah program kesejahteraan. Apakah perusahaan memiliki program kesejahteraan yang mendukung keseimbangan kehidupan kerja? Yang ketiga adalah program dukungan karyawan. Apakah ada program dukungan untuk karyawan yang mengalami kesulitan pribadi atau pekerjaan? Contoh yang kesembilan itu adalah kepatuhan hukum dan etika. Yang pertama itu adalah kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan. Apakah perusahaan mematuhi semua hukum ketenagakerjaan yang berlaku? Yang kedua adalah kebijakan non-diskriminasi. Apakah perusahaan memiliki kebijakan anti-diskriminasi yang jelas dan diterapkan dengan konsisten? Yang ketiga adalah etika dan kode perilaku. Apakah ada kebijakan etika yang mengatur perilaku karyawan di tempat kerja? Untuk contoh elemen yang ke-10 adalah pengelolaan kinerja organisasi. Pencapaian tujuan organisasi. Apakah kinerja sumber daya manusia berkontribusi terhadap pencapaian tujuan jangka panjang organisasi? Feedback dari karyawannya. Apakah ada cara bagi karyawan untuk memberikan masukan atau umpan balik mengenai kebijakan sumber daya manusia? Untuk evaluasi kebijakan SDM-nya, apakah kebijakan SDM dievaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan perubahan dalam organisasi dan pasar? Selanjutnya adalah ada pelaksanaan dan langkah dalam proses audit sumber daya manusia. Pelaksanaan audit sumber daya manusia merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dan mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap kebijakan, serta prosedur yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Proses audit sumber daya manusia bertujuan untuk memberikan gambaran yang objektif terkait dengan kebijakan, proses, dan praktik sumber daya manusia yang ada
serta memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan. Di sini ada 4 langkah dalam pelaksanaan audit sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan dan persiapan. Penentuan tujuan audit. Menetapkan tujuan audit sumber daya manusia, apakah untuk menilai kepatuhan, aktivitas, kebijakan, atau mengevaluasi efisiensi proses sumber daya manusia. Yang kedua ada identifikasi area yang akan diaudit. Menentukan aspek SDM yang akan diaudit seperti rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan, penilaian kerja, kompensasi, hubungan industrial, atau kebijakan dan prosedur lainnya. Yang ketiga ada menentukan tim audit. Mengidentifikasi siapa yang akan terlibat dalam proses audit, baik internal, misalnya tim sumber daya manusia, atau auditor internal, maupun eksternal, misalnya auditor independen atau konsultan. Yang keempat ada pengumpulan data awal. Mengumpulkan dokumen terkait seperti kebijakan sumber daya manusia, laporan kinerja, data pegawai, struktur organisasi, dan catatan absensi atau data relevan lainnya. Yang kedua adalah pelaksanaan audit. Di sini ada yang pertama itu wawancara dan survei. Melakukan wawancara dengan manajer, staf SDM, dan pegawai untuk memahami penerapan kebijakan dan prosedur SDM, serta mengidentifikasi masalah atau tantangan yang ada. Sumber survei juga bisa digunakan untuk memperoleh data yang lebih luas. Yang kedua ada analisis dokumen dan data. Menganalisis dokumen terkait kebijakan, prosedur, serta data SDM yang ada, seperti rekaman pelatihan, rekrutmen, hasil evaluasi kinerja, kompensasi, dan lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua prosedur dan kebijakan SDM diterapkan dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah observasi praktik di lapangan. Mengamati secara langsung bagaimana prosedur SDM diterapkan di lapangan, misalnya dengan mengunjungi tempat kerja atau melakukan review terhadap aktivitas sehari-hari dalam pengelolaan SDM. Yang ketiga itu adalah penilaian kinerja dan kepatuhan. Yang pertama ada evaluasi efektivitas dan efisiensi. Menilai apakah kebijakan SDM yang ada sudah berjalan secara efektif, apakah sumber daya digunakan secara efisien, dan apakah tujuan organisasi tercapai melalui kebijakan SDM yang diterapkan. Yang kedua adalah kepatuhan terhadap regulasi. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti peraturan ketenagakerjaan, standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, dan hak-hak pekerja lainnya. Yang ketiga adalah identifikasi gap dan masalah. Mengidentifikasi kekurangan atau ketidaksesuaian dalam kebijakan atau praktik yang ada, serta masalah terkait dengan manajemen SDM yang bisa menghambat kinerja atau pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat atau terakhir, penyusunan laporan audit. Ringkasan temuan. Menyusun laporan audit yang berisi temuan-temuan terkait dengan kebijakan, prosedur serta praktik yang SDM yang ada di organisasi, baik sesuai dengan standar maupun yang tidak sesuai. Yang kedua adalah analisis masalah. Mengidentifikasi akar penyebab masalah yang ditemukan selama audit dan memberikan analisis yang mendalam mengenai isu-isu yang ada. Yang ketiga adalah rekomendasi perbaikan. Memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan kebijakan, prosedur atau praktik SDM guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen SDM. Yang kelima adalah tindak lanjut dan implementasi. Diskusi hasil audit. Menyampaikan hasil audit kepada manajemen dan pihak terkait dalam organisasi untuk mendapatkan tanggapan dan feedback terhadap temuan dan rekomendasi. Yang kedua adalah implementasi dan rekomendasi. Mengimplementasikan rekomendasi perbaikan yang telah disarankan dalam laporan audit, yang bisa meliputi revisi kebijakan, perbaikan proses rekrutmen, peningkatan pelatihan karyawan, atau penyesuaian sistem evaluasi kinerja. Yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi. Melakukan pemantauan dan evaluasi pasca implementasi untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diterapkan memberikan hasil yang diinginkan dan mengatasi masalah yang telah ditemukan. Yang keenam, yang terakhir adalah re-audit. Ini jika diperlukan ya. Audit ulang. Jika diperlukan, audit ulang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa perbaikan yang telah diterapkan berjalan dengan baik dan efektivitasnya dapat terukur. Mungkin sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.